Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senantiasa saya mengajak kepada peserta tamu undangan Kampung Ramadan untuk sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini. Salawat serta salam kita kirimkan pula kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang membawa kita dari lembah kehinaan menuju lembah yang terang benderang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Kakanda Yayu Astuti. Jadi sebelum berbuka puasa, ya sebaiknya alangkah baik kita mendengarkan tausiah atau siraman rohani untuk menunggu berbuka puasa. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya, lebih jauh kita langsung saja dengarkan yang disampaikan oleh Kakanda Yayu Astuti. Dengan ini saya persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati Bapak Direktur Muhammadiyah Boarding School, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Rais Razak, MSI yang baru bergabung dengan kita, Ibunda Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Rapang, Ibunda Dewi, Ananda dari siswi SMP, SMA dan SMK Muhammadiyah Rapang, para tamu undangan dan juga audiens secara virtual yang hari ini membersamai kita. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini ada begitu banyak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah nikmat hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala di penghujung Jumat akhir ini, menjadi salah satu tempat mustajab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada sore hari ini kita juga bertepatan dengan puasa kita yang kedua, 2 Ramadan, sehingga begitu banyak peluang kita untuk melakukan aktivitas kebaikan termasuk memanjatkan doa dalam guyuran air hujan yang kini sedang kita dengarkan. Salawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga girah perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan dakwah Islam itu ada dalam diri kita semua, kadar persyarikatan Muhammadiyah, sehingga pada hari ini kita terus berada dalam lingkaran sinar matahari untuk senantiasa mengimplementasikan segala apa kita dapatkan untuk kemajuan umat Islam. Teman-teman sekalian, nandaku semua dan juga ayahanda ibunda yang ada pada kesempatan ini, kalau kita bicara tentang Rasulullah SAW, begitu banyak rasanya kisah yang tidak bisa kita uraikan dalam waktu yang singkat. Sama seperti misalnya kisah pertama, karena bulan Ramadan ini juga adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan kita ketahui bersama juga bahwa Al-Quran turun pertama kali pada bulan Ramadan. Ini ada satu kisah yang menarik yang ingin saya ulang, dan saya yakin kepada semua audiens hari ini itu pasti sudah sering mendengarkan kisah ini. Rasulullah atau sebutannya sebelum menjadi Rasul adalah Muhammad, dan diberi gelar Al-Amin, adalah orang yang dapat dipercaya. Ya, Muhammad di masa mudanya terkenal sebagai seorang pedagang yang juga akhirnya menikahi saudagar perempuan juga ya yang bernama Khadijah. Dan
masa itu, pada masa usia pemudanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi usia yang paling berkualitas ya. Kalau kita mau melihat tentang target misalnya pada tahun 2023, 2030 ini ada bonus demografi di Indonesia. Pada masa itu Rasulullah sudah merasakan bagaimana hikmatnya menjadi pemuda pada masa itu. Di usianya yang muda itu beliau sudah menikah, kemudian memiliki beberapa orang anak, kemudian memiliki harta yang terus dikembangkan dalam perdagangan itu. Tapi dalam situasi itu yang orang katakan bahwa ada 3 ujian manusia, harta, tahta, dan wanita, sementara Rasulullah sudah punya ketiga itu. Tetapi apa yang membuat Rasulullah risau, gelisah, dan sampai berdiam diri di Gua Hira begitu lama? Itu ketika seseorang sudah melalui fase pada kehidupannya sudah tercukupi sandan, pangan, papan, dan segala macam aktivitas dunia ini, kenapa Rasulullah justru ke Gua Hira menyendiri dengan kegelisahan yang ada dalam dirinya? Terjawablah di sana bahwa Rasulullah memiliki kegelisahan. Dia adalah orang yang dipercaya, dia adalah Al-Amin, orang yang dipercaya, diberi gelar kepercayaan oleh para pemuka Quraisy pada waktu itu. Dia juga punya harta untuk menggerakkan aktivitas dagang di sana, tapi ada hal yang tidak mampu dia lakukan, yaitu melihat patung-patung berhala itu berkeliling di Ka'bah dan orang menyembah para patung itu. Sementara kita ketahui bersama bahwa Rasulullah tidak pernah menyembah berhala sekalipun dalam seumur hidupnya. Maka inilah kemudian yang menjadi salah satu refleksi Rasulullah sampai akhirnya dia lama berdiam di Gua Hira, karena ada satu kebahagiaan spiritual yang belum didapatkan oleh Rasulullah pada waktu itu, melihat situasi masyarakat Quraisy pada waktu itu. Maka kemudian di saat itu ya lambat laun setelah lama Rasulullah melakukan berdiam diri di Gua Hira itu, akhirnya turunlah wahyu pertama. Pada fase wahyu pertama itu Rasulullah dalam kondisi tertidur dan setengah sadar, sehingga dia tidak tahu sebenarnya apa maksud dari penyampaian Jibril alaihissalam pada waktu itu. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Rasulullah menjawab, saya tidak bisa menulis, ya apalagi membaca gitu. Kemudian diulang beberapa kali itu sampai akhirnya Rasulullah pulang ke rumah menceritakan kisah itu kepada istrinya Khadijah, dan Khadijah pada waktu itu adalah orang pertama yang langsung yakin bahwa Rasulullah Muhammad SAW dipilih menjadi Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat itu kemudian turunlah beberapa ayat-ayat yang lain, termasuk misalnya ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah masih ketakutan, ya menggigil karena amanah pertama yang diturunkan di Gua Hira itu, sampai akhirnya turunlah Quran surah Al-Mudatsir dan Quran surah Al-Muzammil tentang kun fa'ansir. Diminta Rasulullah untuk melakukan dakwah baik itu secara offensif maupun secara defensif, pada waktu itu terbuka maupun tertutup. Maka itu salah satu contoh kisah yang terus kita refleksikan sekarang ini. Kenapa pada hari ini Persyarikatan Muhammadiyah, mengapa pada hari ini kita semua masih berkumpul bersama-sama? Itu karena kita selalu ingin mendapatkan momen spiritual yang didapatkan Rasulullah sama ketika dia mengumpulkan orang-orang itu untuk beragama tauhid, ya beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka salah satu hal yang kemudian juga pengalaman spiritual dilakukan Rasulullah adalah hijrah ke Madinah. Ya, kita ketahui bersama bahwa dulu namanya bukan Madinah tapi Yastrib. Ya, jadi pada buku Muhammad Sang Yatim itu memang dijelaskan di sana bagaimana Rasulullah dalam situasi yang sangat sempit, ya di mana seluruh mayoritas orang-orang Quraisy sudah membenci dia dan memang mengharuskan dia untuk berhijrah ke Yastrib pada waktu itu. Dalam situasi itu ada kemudian beberapa penduduk Yastrib yang datang, ya mereka datang untuk memanggil Rasulullah SAW dan seluruh umat Islam untuk berbagi dengan mereka apa yang dibagi oleh penduduk Yastrib pada waktu itu. Mereka membagi lahan pertanian yang sudah sempit dibagi lagi tambah sempit, ya, kemudian membagi rumah mereka yang rumahnya sudah kecil, sudah tidak luas, sudah tidak banyak, dibagi lagi dengan kaum muhajirin waktu itu.
makanan dan beberapa hal-hal yang lain semuanya dibagi, dan di situ salah satu hal yang menjadi bahan kita untuk merefleksikan diri pada waktu itu, dengan sukarela ya, umat Islam di Yastrib itu kemudian merelakan ya untuk membagi semua yang dia miliki itu untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara dan kita tarik pada puasa Ramadan kita ini, tentu banyak sekali hal yang bisa kita kaitkan, terutama terkait dengan momen spiritual yang selalu ingin kita coba dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kita ketahui bersama bahwa kalau kita bicara tentang sejarah puasa, perintah puasa ikan turun di Madinah karena Quran surah Al-Baqarah itu turun di Madinah, dan pada saat itu turunlah ayat Quran surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah berpuasa ini ada, dan banyak juga yang para pandangan ulama terkait dengan puasa, karena pada saat itu 1 bulan sebelum puasa Ramadan itu turun perintah puasa itu di bulan Sya'ban, dan bulan Ramadannya itu umat muslim langsung melakukan perang, yaitu perang Badar waktu itu. Jadi ini menjadi salah satu bukti. Ada beberapa pandangan bahwa ada kaum muslimin waktu itu yang tidak berpuasa, ada juga yang berpuasa, tapi Rasulullah melarang untuk mencela yang tidak berpuasa pada saat mereka ikut berperang, dan juga yang tidak berpuasa pada saat mereka ikut berperang itu. Dan ini menjadi salah satu wasma juga dilanjutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184 sampai 187 tentang hukumnya orang-orang yang berpuasa. Jadi berpuasa ini diwajibkan, tapi diwajibkannya kepada orang yang berhak, yang punya dia diwajibkan kepada orang yang memang punya kewajiban untuk berpuasa ya. Contohnya misalnya kalau orang dikatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ini kan tentang ibu hamil, menyusui, dan orang yang sakit dalam perjalanan, semuanya dikategorikan boleh tidak berpuasa ya. Tapi ada lagi hukum yang lainnya mengatakan diganti di lain waktu atau melakukan fidyah. Jadi itulah sebagaimana kita ketahui bersama tentang banyak guyonan biasa yang disampaikan di Perserikatan Muhammadiyah, bahwa kalau di Muhammadiyah itu yang dikerjakan yang ada saja aturannya itu ya, sehingga memang kita dianggap organisasi yang moderat termasuk dalam hal ini ya. Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan gitu. Sehingga kalau bicara tentang hukum, tentang fikih, selalu bicara tentang dijelaskan dengan runtut, termasuk dengan fikih puasa. Kalau terkait dengan fikih puasa, mungkin di antara kita juga ada Ibunda Dewi juga ya, mungkin lebih makomnya di wilayah itu. Nanti insya Allah akan dibahas lagi gitu. Dan saya pikir itu kultum singkat yang disampaikan sebelum buka puasa hari kedua ini. Semoga ini menjadi bahan refleksi kita bersama di tengah suasana kita menanti waktu berbuka puasa di penghujung Jumat ini, di tengah hujan. Izinkanlah saya membacakan satu hadis ya yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Batani, yaitu bahwa bagi orang-orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan yang dia rasakan ya. Kebahagiaan yang pertama adalah ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 hal ini yang ketika kita berbuka puasa, saya memberikan analogi, ketika kita berbuka puasa terlepas dahaga kita, seperti itu saja ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa ini yang memang betul ya itu. Kalau kita bicara tentang pandangan kesehatannya, misalnya tentang makanan, sebenarnya orang kaya, miskin, orang punya banyak uang dan lain sebagainya, isi lambungnya itu sama ya, meskipun mereka makan steak ya, mungkin ya di restoran, kita di sini makan jalan kote misalnya, tapi lambung kita sama, sehingga apa yang bisa masuk itu juga sama. Jadi ini juga salah satu bahan evaluasi kita, bahwa sebenarnya bukan persoalan banyak, tapi persoalan cukupnya. Maka dari itu Bapak Ibu, adik-adik sekalian, mari kita sama-sama menanti kenikmatan berbuka puasa, dan insya Allah semoga kita menjadi orang-orang pilihan yang dapat bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik.
billahi fisabilil haq fastabiqul khairat albiru manitaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi itu tadi yang disampaikan oleh Kakanda Yayu Astuti menjelang berbuka puasa pada hari ini di Ramadan kedua. Jadi apa yang disampaikan oleh Kakanda tadi bisa menjadi refleksi bagi kita semua, Bapak Ibu Kampung Ramadan SMP Muhammadiyah Boarding School, dan harapan apa yang disampaikan tadi oleh Kakanda bisa menjadi refleksi kita, bisa menjadi apa yang hari ini kita lakukan bisa mudah-mudahan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Ramadan kedua ini. Tadi disampaikan bagaimana kisah-kisah Rasulullah. Jadi tadi bisa menjadi refleksi apa yang disampaikan oleh Kakanda. Mungkin sebelum berbuka puasa ya saya mengucapkan sebelum menjelang berbuka puasa saya mengucapkan selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dari mulai sahur kemudian nanti berbuka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian, billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.